Malam, Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia 20% lebih mahal dari harga beras pasar global. Bank Dunia menilai kebijakan pemerintah soal pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi jadi salah satu faktor. Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia 20% lebih mahal dari harga beras pasar global. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Caroline Turk menilai tingginya harga beras terjadi karena beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah soal pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi. Kami kutip dari Kompas.com, Caroline Turk menyatakan, kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian. Caroline juga memperkirakan konsumen membayar 20% lebih mahal. Badan Pangan Nasional membenarkan soal harga beras yang tinggi. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas, Rahmi Widiarini, menyebut harga beras yang tinggi juga dipengaruhi biaya produksi yang juga besar. Memang betul harga beras di dalam negeri saat ini tinggi, tapi memang biaya produksinya juga sudah tinggi. Sehingga kalau kita runtut dari cost factor produksi beras di dalam negeri, kalau kita perhatikan memang tinggi. Jadi petani juga berhak mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, pernyataan berbeda dari pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosawi. Andreas menyatakan, saat ini harga beras Indonesia masih rendah, menduduki ranking ke-92 dari 97 negara di dunia. Kalau yang dimaksud World Bank adalah harga beras di tingkat konsumen, pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Karena Indonesia saat ini menduduki ranking 6 terbawah terkait harga beras. Ranking satunya itu Amerika Serikat. Kita pada urutan 92. Dan dibanding dengan negara-negara yang lain, kita merupakan negara dengan harga beras salah satu yang terendah di dunia. Di ASEAN juga, Indonesia berada paling bawah setelah Sri Lanka. Jadi tidak benar bahwa harga beras di Indonesia itu yang tertinggi di ASEAN. Berdasarkan data Kemendak per 20 September 2024, harga beras medium berada di angka 14.000. Harga beras di Indonesia dinilai Bank Dunia juga menjadi yang tertinggi di ASEAN. Apa yang diantisipasi dengan tingginya harga beras? Kita berbincang dengan Arief Prasetyo, Kepala Bappenas, dan juga pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa. Selamat malam Pak Arief dan Pak Andreas. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam, saya ke Pak Arief dulu. Jadi kalau Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi. Bappenas terakhir bilang bahwa ini karena biaya produksi yang tinggi. Upaya pemerintah seperti apa untuk mengambil jalan tengahnya? Ya, terima kasih Mbak Priska sudah diundang malam ini, Prof. Andreas, sahabat saya. Jadi yang pertama, kita harus lihat dulu berasnya yang mana gitu ya. Ada berbagai macam jenis beras yang ada. Kalau yang memang diperjualbelikan di pasar internasional, memang kenyataannya hari ini kan angkanya sekitar 560 sampai 600 US dollar per metric ton. Ya kalau di-convert ya sekitar 9.000, 9.500 gitu ya. Dan biasanya itu FOB, kalau sampai ke Indonesia sekitar 10.500 sampai 11.000 rupiah gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini, pemerintah Indonesia ya terutama Badan Pangan Nasional ini bersama petani saudara-saudara kita se-Indonesia, sehingga memang harus kita ukur cost structure-nya, kita cermati secara benar, sehingga petani itu layak mendapatkan harga yang memang kita harus berikan. Ya. Jadi kalau tadi Bank Dunia menyampaikan pembatasan impor sehingga harga, memang tugas kita sebagai negara melindungi petani-petani kita. Demikian. Nah, Pak Andreas, bagaimana agar apa yang dirasakan ini harga tinggi itu masuk ke petani, artinya kesejahteraan petani juga otomatis meningkat dengan ini, Pak Andreas? Iya, terkait dengan harga tinggi kan tadi sudah saya ralat ya. Saya kurang tahu persis apa maksud dan data yang diperoleh dari Bank Dunia. Dugaan saya, data yang disampaikan oleh Bank Dunia adalah data beras yang ada di pasar internasional. Indonesia kan juga mengekspor beras kan.
Thailand, Vietnam, dan lainnya kan juga mengekspor beras. Nah, beras yang kita tawarkan di pasar internasional boleh jadi lebih tinggi dibanding yang ditawarkan oleh Thailand, Vietnam, maupun negara-negara yang lain. Nah, tapi kalau itu terkait dengan harga beras di tingkat konsumen, data tersebut salah besar. Saya menggunakan data dari salah satu situs yang memiliki yang basis datanya itu terbesar di dunia. Jadi datanya terbesar di dunia dan itu rutin. Saya kurang tahu persis apa yang diambil oleh World Bank. Itu rutin atau tidak kan? Jadi itu. Nah, kalau dari situ tadi sudah saya sampaikan Indonesia itu nomor 6 terbawah, Mbak. Kan Indonesia, di bawah Indonesia itu ada Sri Lanka, India, Bangladesh, Egypt dan lain sebagainya. Jadi itu di wilayah Asia Indonesia juga yang terendah, di bawah kita ada Sri Lanka. Nah, berapa harga beras di Indonesia rata-rata itu di angka 14.100, 112 lah tepatnya. Vietnam itu 14.263, Filipina 14.415, Thailand itu 19.700, Mbak. Semua negara di wilayah ASEAN ini harga beras di tingkat konsumen lebih tinggi. Lalu bagaimana kaitannya dengan petani sudah barang tentu. Petani harus diingat di tahun 2023, tahun 2024 ini sedulur tani kami itu bahagia, Mbak. Dengan harga gabah yang relatif tinggi saat ini. Biaya produksi naik, Mbak. Jadi biaya produksi di Juli 2019, kami kan menghitung data. Kami kan ada di jaringan tani ya. Ada di 125 kabupaten saat ini. Nah, harga biaya produksi untuk menghasilkan 1 kilogram gabah kering panen di Juli 2019 itu di 4.523. Di April 2024 kemarin setelah 5 tahun itu di 5.966. Berapa kenaikan lonjakan biaya produksi, Mbak? 32%. Dan itu berhasil diantisipasi, sudah barang tentu saya berterima kasih ke Bappenas yang menaikkan HPP, sehingga HPP dinaikkan terus dari 4.200, sebelumnya 3.700. Ketika kami melemparkan data hasil hitungan kami terkait biaya produksi yang 4.523, lalu pemerintah menaikkan dari 3.700 ke 4.200. Ini harga gabah di gabah kering panen. Jadi artinya ini kabar baik untuk petani gitu ya Pak Andreas ya? Iya, dan itu tercermin di dalam NTP. Kan salah satu indikator kesejahteraan petani kan NTP. NTP tahun kemarin kan 107, Mbak, dan itu tertinggi 20 tahun terakhir. Jadi ini hal yang baik. Nilai tukar petani kan ini dalam harga yang bagus saat ini kabar baik untuk petani. Kita maju ke depan, moving forward Pak Arief. Tapi kan harus dibarengi juga dengan bagaimana nantinya misalnya meningkatkan produktivitas lewat inovasi dan penggunaan teknologi. Ini juga kan hal yang penting agar petani bisa mendapat untung dan juga kerjanya lebih efisien. Nah, apa yang dilakukan Bappenas sejauh ini soal ini Pak Arief? Mbak Priska, kita jangan terpancing untuk Pak Arief? Pak Arief, maaf koneksinya tampaknya terputus suaranya. Import kebanyakan juga. Pak Arief? Halo Mbak Priska. Silakan. Jadi kita jangan terpancing juga oleh statement Bank Dunia gitu ya. Kemudian karena kita tidak import maka harga tinggi, tidak. Indonesia saat ini memang sedang meningkatkan kesejahteraan petani, ya. Ini penting. Kemudian Prof. Andreas tadi sudah sampaikan, NTP kita saat ini ada di 110%, ya. Kemudian sebelumnya itu sempat di 96,5%. Nah, kemudian kalau yang harus kita kerjakan adalah memang kita harusnya self correction, ya. Tadi saya juga diskusi dengan beberapa teman-teman bahwa self correction yang harus dilakukan adalah memang kita harus tingkatkan produksi bersama-sama. Semua elemen harus terlibat. Jadi kalau Prof. Andreas selalu menyampaikan ya mulai dari lahan yang di-secure itu memang setiap tahun berkurang sekitar 100-200 ribu hektar gitu ya. Sehingga ini seluruh pemerintah daerah juga harus punya komitmen bahwa lahan-lahan pertanian jangan terkonversi. Kemudian benihnya kita perbaiki, pupuknya, penyuluhnya, kemudian tadi disebutkan teknologi pertanian, kemudian teknologi pasca panen, food loss kita perbaiki. Jadi banyak yang memang harus dikerjakan. Sehingga kemarin 2 hari lalu kami juga meeting dengan Menteri Pertanian, seluruh BUMN di bidang pangan juga terlibat. Artinya bagaimana pupuk Indonesia menyiapkan pupuk, tidak boleh putus, harganya yang baik,
kemudian bagaimana Sang Hyang Sri BUMN untuk menyiapkan benih. Saya bersama Prof. Andreas untuk selalu meningkatkan produktivitas produksi di nasional. Ya, bagaimana kita pemenuhan kebutuhan beras nasional sebaiknya dari dalam negeri. Ya. Jadi importasi itu dilakukan sangat-sangat terpaksa dan itu pun harus terukur sehingga nilai tukar petani tetap terjaga. Ya, Bulog juga punya cadangan pangan pemerintah seperti yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional. Demikian, Mbak Priska. Iya, terakhir Pak Andreas singkat saja. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan tadi untuk meningkatkan produktivitas, untuk menguatkan juga produksi kita, produktivitas para petani? Ya, sebenarnya yang paling penting Mbak, yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan petani. Dan ini kita sudah dalam on the track ya, dengan peningkatan NTP, nilai tukar petani tanaman pangan, yang tahun 2023 kemarin itu sudah mencapai 107. Dan harapan kami di tahun 2024 ini bisa mendekati 110. Itu. Ya. Karena apa Mbak, selama 10 tahun terakhir pemerintahan saat ini, produksi kita turun rata-rata 1,04% per tahun. Kenapa produksi turun? Tadi Pak Arief juga sudah menyebutkan, sebelum tahun 2023, 2022, itu NTP petani hanya 98 Mbak. 2021 juga demikian. Baru 23, 24 meningkat. Sehingga ketika tren itu, hari ini kan saya ada di Sampang ya, di Sampang Madura, kumpul dengan sedulur-sedulur tani kami di Madura. Dan mereka sangat happy dengan kondisi yang sekarang ini ada. Semangat mereka ada, semangat untuk tanam. Kenapa semangat mereka untuk tanam itu ada? Karena harga yang relatif baik. Sekarang harga gabah saja di tingkat usaha tani saat ini sudah di atas 7.000. Itu amat sangat penting bagi mereka. Jadi itu Mbak, yang paling penting bagaimana kesejahteraan petani ini bisa kita jaga. Kalau kesejahteraan petani kita jaga, otomatis lah pasti nanti produksi akan meningkat dengan sendirian. Konversi lahan pertanian juga akan menurun. Itu Mbak. Jadi kesejahteraan petani ini yang harus kita jaga agar nanti juga produktivitasnya seiring dengan itu. Terima kasih Pak Arief Prasetyo, Kepala Bappenas. Terima kasih juga Pak Dwi Andreas Santosa, Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat malam Mbak.